Jadi kalau orang bilang kita tuh paru-paru dunia apa segala macam itu benar sekali ya. Kita punya laut lah, punya hutan. Ya hutan pun banyak dihabisin gitu kan. Iya. Nah saya dua startup saya terkait dengan pengumpulan sampah tadi nggak dapat modelnya, belum dapat modelnya. Tapi ya like all things ya, you have to try to find one that work. Mungkin syukur-syukur saya ketemu founder yang mungkin lebih kreatif bikin modelnya yang bisa scale up dan juga make money yang substantial. Halo semua, senang rasanya bisa jumpa lagi dengan Coolest Media on Earth, tempat di mana kita bisa ngobrol soal isu-isu sustainability dan ESG di Indonesia. Nah, kali ini saya bersama dengan Pak Alexander Rusli, Halo. seorang investor dan juga yang sangat aktif di bidang digital maupun komisaris di berbagai perusahaan dan NGO. Apa kabar, Pak? Baik-baik, salam semua. Iya, Pak, jadi kan perjalanan Bapak kan cukup panjang ya, Pak. Dan bervariasi. Dan bervariasi. Pertama kali ketemu Bapak itu waktu di CEO Indosat, terus habis itu Bapak akhirnya Nggak bangun. jelas kemana, kemana-mana. Nggak jelas lah, Pak. Sebagai bangun startup di fintech Digi Asia Bios. Mungkin Bapak bisa ceritain dulu gak perjalanan Bapak, kenapa sih dari berbagai perusahaan yang Bapak iniin, akhirnya Bapak mulai bangun lagi startup baru? Jadi mungkin harus start juga dengan background keluarga. Background keluarga saya memang dasarnya pengusaha. Jadi pada akhirnya itu memang you want to do something on your own. Jadi mungkin apa yang biasa dibicarakan dari kecil itu pada akhirnya kita pingin juga pas tua gitu ya. Untuk ngambil langkah langsung sebagai pengusaha itu mungkin karena selama ini profesional, nggak terlalu berani juga, masih agak gampang. Sehingga memang ngambil posisi-posisi komisaris, makanya komisar di Unilever, di Linknet, yang kemarin diambil sama Excel sama Axiata, kemudian ada di rumah sakit Hermina. Dan ada 5 lah pokoknya, ada 5 posisi komisaris yang di perusahaan publik, ada juga beberapa perusahaan yang private, tapi dengan sebagai komisaris lebih banyak waktu untuk explore investasi, starting a new company dan sebagainya. So that's where I am. Ya mungkin tadi disebutin di Digi Asia is one of the fintechs yang insya Allah Agustus ini akan listed di Nasdaq. Tapi ya there are others ya. Semoga yang lain juga bisa juga mencapai titik yang sama atau lebih bagus lagi. Gitu. Congrats ya Pak Thank you buat so much, nanti thank you so listingnya. Ngomong-ngomong soal startup, kenapa bangunnya di fintech sih Pak? In my opinion ya, kalau mau bikin bisnis, you have to solve some problem gitu ya. Apapun problem yang ada di masyarakat, tapi ya kalau mau solve problem, pertama-tama harus berapa besar problemnya. So you have to find a massive problem. Di Indonesia itu yang paling terlihat sebagai masalah selama ini ya masalah uang. Yang satunya lagi logistics, yang nganterin barang ya. Karena Indonesia luas, pulaunya banyak, orang yang tersebar di mana-mana. Jadi dua itulah, itu is a safe bet lah, safe bet. Dan dua-duanya tuh semi-regulated, butuh izin apa segala macam, sehingga memang sambil itu entry for others to come in. So that was the rationale kenapa I did those two areas gitu loh. Oke, ini ngomongin soal fintech ya Pak, kan banyak sektor fintech ini maksudnya mendorong cashless society. Sebenarnya kenapa sih kita harus cashless itu? Ada berbagai macam angle ya. Kalau regulator lah senang cashless, karena cashless itu berarti kan lebih termonitor kan. Kan kalau the movement of money jadi benar-benar tercatat lah. Kalau bagi orang ya pengusaha seperti kami ya, the more cashless berarti kan the more transaction yang online, the more ada kesempatan untuk grow the business, the more ada kesempatan untuk menggunakan uang yang sudah dalam bentuk digital itu untuk dipakai untuk berbagai macam hal. Tapi dalam realitasnya di posisi masyarakat atau pengguna itu mereka sih sangat pragmatik. Mereka nggak terlalu peduli juga. Yang penting mereka bisa bayar, selama akses terhadap alat bayar tadi mudah, ya akhirnya mereka pengen menggunakan mekanisme tersebut gitu. Memang dengan menggunakan cashless itu uang di bawah bantal itu berkurang secara umum, memang lebih efisien ya. Tapi ya kembali ke pertanyaan tadi atau komentar tadi ya, it doesn't have to be cashless in my opinion, tapi it has to make it easier. Kalau misalnya minjem duit, kalau nggak cashless, harus dikirimin fisik, susah kan? Yang lebih bagus cashless gitu loh. I see. Nah, sekarang ngomongin soal digital nih Pak. Kalau di Instagram Bapak menulis sebagai digital warrior. Berarti Bapak juga banyak invest di sektor-sektor digital juga ya? Most di digital. Most di digital. Ini ngomongin soal climate nih. Sekarang kan udah kerasa ya ada perubahan iklim. Bapak ngelihat udah mengerikan. Iya, Bapak ngelihat udah banyak gak sih sektor-sektor startup yang untuk address this issue Pak? So I'm very concerned mengenai this area. Makanya sejak waktu pertama kali kita ketemu saya di Indosat, saya juga masuk di boardnya WWF Indonesia, dan sampai sekarang malah jadi chairman-nya lah untuk WWF Indonesia. Itu bagian dari my concern about the way the earth can
take us as human beings to live on this earth gitu ya. Dan kita juga semua ngerasa bahwa saya lah terutama ngerasa bahwa in our lifetime kita merasakan ada hal-hal yang dulu bisa dikerjakan sekarang nggak bisa dikerjakan karena the environment is not as friendly as it was before. Saya kan lahir di Australia, saya besar di Australia. Ada berapa tempat di Australia tempat saya belajar ski sekarang udah gak ada salju lagi gitu, cuma dingin doang gitu kan. Jadi things are really changing dramatically ya. That's why we're getting more and more. I'm getting more and more involved in this space now. On your comment mengenai masalah investment, the problem in this area it's still very early days ya. Jadi early days projectnya itu kadang-kadang belum clear, peraturannya belum clear. Teknologinya juga masih trial and error. So there are many opportunities tapi it's still very early stage. Sehingga memang masalah risikonya besar. Nah kalau risikonya besar tuh orang yang mau invest di sini ya risiko besar, uangnya juga ya harus benar-benar uang yang kalau hilang ya nggak apa-apa gitu ya. Jadi binary sekali. Either make it big atau hilang total. Memang di sini in this part of the world we are a country yang memang we're not technology creators, right? So kita memang harus menggunakan teknologi yang biasanya udah lebih established di tempat lain. So that's why it's still very early days ya in terms of the projects yang ada di space ini. Tapi we see it's growing yes karena peralatan misalnya masalah pembayar listrik electric vehicle. Sekarang the technology is more stable, terus kemudian tempat charge udah lebih banyak. Kemarin saya diajak mobil teman saya pakai mobil EV. Pas turun lucu saya pertama kali dengar di charge ya. Kalau dia suruh beli bensin nggak disuruh charge. Charge di mana gitu karena dia bilang kalau charge di rumah kelamaan kapasitas listriknya nggak sebesar kalau charge di tempat charging station. Tapi ya for him karena dua mobil dia dua-duanya udah EV itu very natural thing for him to say. Ya dan tentunya anaknya udah mulai biasa so ini udah it's getting there. Tapi Bapak sendiri ada investasi di startup yang ada tapi nggak dua-duanya nggak berhasil. Itu masalah pengumpulan sampah sampai bisa jadi energi. Tapi kan cycle itu dari sampah organik non organik sampai menjadi energi itu sampah di rumah lah ya. Gimana cara sampah rumah nyampe ke sampah tempat pengepul dari sini sampai kemana sampai kemudian dipisahkan antara yang organik plastik sama besi ya, yang non-organik. Jadi memang orang lihat ini sebagai cost, kan? Bagi yang produsen rumah itu, aduh ini sampah namanya sampah kan, so it has a negative connotation gitu kan. Padahal belum terpikirkan bahwa itu satu ya, if you do it right, it saves our environment. If you do it right, it also has some money. So, jadi memang ya getting there but not there yet. Nah saya dua startup saya terkait dengan pengumpulan sampah tadi. Belum dapat modelnya, tapi ya like all things ya you have to try to find one that work. Mungkin syukur saya ketemu founder yang mungkin lebih kreatif bikin modelnya yang bisa scale up dan juga make money yang substantial. Oke, tadi kan belajar dari beberapa startup yang Bapak invest meskipun gagal gitu. Tapi Bapak ngelihat bahwa sektor climate ini masih potensial nggak sih untuk berkembang di Indonesia? Bukan masih potensi sangat tinggi. Karena di sini kan kita boleh dikatakan salah satu negara dari sedikit negara yang sebetulnya climate itu masih ada hope untuk diperbaikin. Kalau negara-negara yang udah jadi concrete environment udah nggak bisa diapa-apain kan. Jadi kalau orang bilang kita tuh paru-paru dunia apa segala macam itu benar sekali ya. Kita punya laut lah, punya hutan. Ya hutan pun udah banyak dihabisin gitu kan. So it is super important dan it is the focus of everyone ya to make sure bahwa kita di sini we are becoming the safer environment lah. Dan otherwise the whole world will be in trouble. This is an ecosystem question kan. Kalau misalnya tanaman atau binatang itu ini mati, itu kan chain-nya akan ada impact semua kan. Seperti daerah laut ya, daerah laut itu ada ikan-ikan yang bertelurnya misalnya di perairan Maluku gitu ya. Kalau nggak ada ntar ikannya di sebelah sana juga gone gitu ya. Itu berkaitan satu sama lain, terumbu karang hilang, nggak ada ikan yang bertelur gitu. So it's super important that we need to take care of daerah yang masih nyisa ya. Dan Indonesia itu baik hutan maupun ya ekosistem di sini ya, flora fauna itu it's still super important lah ya untuk di save. Tapi apa sih hambatannya mungkin buat untuk startup yang address isu ini, Pak? It's like anything, masih very early stage kan, very early stage. Orang mikirin where do you start?
to fix the problem itu masih nggak jelas apa. Misalnya project untuk save jenis burung tertentu yang sebetulnya dia merupakan penyebar seed gitu ya. Satu, itu kan butuh science kan. The science itself is bukan seperti bisnis bikin fintech, it's about dagang, trading kan. Ini kan there's a science about animals and all that. Ya nggak semua orang sekolahnya dari situ. Nah, orang-orang science nggak ngerti bisnis gitu kan. So there's that bridge yang gap yang butuh di bridge. Tapi investor sebenarnya tertarik untuk masuk ke sektor ini? Tertarik dan sekarang itu banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang mengalokasikan part of their funds ya untuk hal itu. I see. Nextnya nanti kita akan bahas lagi soal tips buat startup founder yang mau bangun di sektor climate tech ini.